Bang, gimana sih cara mengatasi merpati giring kendor dan merpati susah digiringkan? Saya sudah buat banyak ya untuk cara mengatasi merpati giring kendor, merpati yang susah dijodohkan, bahkan merpati yang susah giring. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini baru hadir atau baru mampir ke channel ALDP. Saya buatin lagi videonya mungkin dengan cara-cara yang terbaru ya, atau cara-cara kekinian, cara-cara mudah ya, lebih mudah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh khususnya para penghobi yang masih pemula atau adik-adik kita ini yang masih belajar untuk menggiringkan merpati, untuk menjodohkan merpati. Pastinya untuk kalian yang para pemula itu pengen merpatinya itu bisa giring keras, bisa giring ngeket. Itu sudah pasti karena merpati itu enaknya itu ketika merpatinya sedang giring. Jadi merpatinya itu bisa kita mainkan. Namun ada kendala nih, kita nggak bisa menggiringkannya. Merpatinya ini susah digiringin. Sudah lihat tutorial saya itu masih belum giring merpatinya. Jadi banyak kasus teman-teman. Ini juga saya sengaja selidiki ya, beberapa merpati saya itu saya rubah-rubah. Ada yang merpatinya saya kasarannya itu tidak saya urus atau tidak saya rawat karena untuk mengetahui gimana sih memang apakah benar merpatinya seperti itu, karena saya tidak jarang mengalaminya ya teman-teman, karena saya sudah pakai jamu hebat. Nah, buat teman-teman yang tidak mau repot, tidak mau kesusahan, itu bisa memakai jamu hebat. Nah, untuk pembelian jamu hebat itu sudah saya cantumkan di bawah deskripsi. Kita lanjut saja gimana cara agar merpati kalian ini yang susah giring, giringnya kendor, tidak bisa dijodohkan, tidak bisa digiringkan. Saya bagikan tipsnya. Tetapi kalau kalian nggak mau mengikuti tips saya, kalian lebih memilih jamu hebat, silakan kalian dapatkan jamunya di bawah sini ya. Saya sudah simpan link pembeliannya, itu ada di bawah deskripsi. Yuk kita buat yang nggak mau beli jamu, saya kasih tahu rahasia dan caranya gimana agar merpati kita itu bisa giring dengan keras. Terus juga bagaimana caranya agar merpati kita itu yang giringnya kendor itu bisa giring keras. Nah, yang pertama, kebetulan saya punya merpati yang giringnya kendor atau merpati giring kendor ini banyak faktor teman-teman. Bisa jadi merpati betinanya sakit, merpati jantannya sakit. Ada banyak faktor. Bisa jadi habisnya siklus giring. Tetapi kebanyakan itu habisnya siklus giring. Nah, teman-teman bisa melihat nih, ini merpati saya itu jadi masih kecil nih. Ini namanya si Pinky Boy. Nah, ini si Pinky Boy. Ini usianya masih teramat muda. Nah, untuk Pinky Boy sendiri, jodoh awalnya itu warnanya hampir sama seperti ini. Saya rubah atau saya ganti dengan anakan si Raja Pukul. Nah, untuk menjodohkannya, itu saya sudah bagikan. Alhamdulillah ini untuk jodoh. Walaupun ini betinanya tidak saya kasih dengan betina yang sama dengan betina dulunya, tetapi alhamdulillah si Pinky Boy ini sudah mau jodoh karena saya rutin memberikan jamu hebat baik merpati betinanya juga merpati jantannya. Nah, kedua merpati ini singkat cerita ya teman-teman, sudah jodoh, sudah terpantau kawin, sudah jodoh, sudah bagus. Beberapa saat kemudian itu giring teman-teman, giring terus giring keras. Nah, terus ketika giring keras itu tidak saya mainkan, tidak saya rawat juga nih. Saya tinggal pergi keluar kota nih untuk ini. Nah, hasilnya merpatinya itu gak giring teman-teman. Ini kalau kalian posisi seperti ini, nih seperti saya, itu nggak bakalan bisa digiringkan teman-teman. Jamu apapun nggak bakalan bisa kita giringkan. Nih contoh nih ya, lihat nih. Nah, ini kan giringnya tuh. Nah, banyak nih yang kayak gini nih. Saya sudah ketemu. Ya kan? Kalau kalian punya merpati seperti ini, awalnya itu giring keras, terus tiba-tiba jadi kayak seperti itu. Gak usah khawatir teman-teman. Itu terjadi
normal ya teman, karena habisnya siklus giring si betinanya ini tidak bertelur. Nah, kenapa tidak bertelur? Karena memang saya tinggal pergi teman-teman. Jadi kurangnya perawatan, jadi mengakibatkan mungkin ini agak telat bertelur, mungkin nanti ya itu nanti bertelur. Nah, terus sama kejadiannya itu sama, ini juga ketika giring itu saya tinggal pergi tuh. Nah, ada yang beberapa merpati itu sudah giring seperti ini. Ini kita bahas merpati giring kendor dulu ya, tuh. Namun merpati ini tidak mengalami tanda-tanda giring kendor. Padahal ini giringnya sudah habis, siklus giringnya itu sudah habis, tetapi masih giring. Tetapi kelihatan teman-teman, kalau merpati itu habisnya siklus giring, biasanya kebanyakan ngeblekur seperti ini nih. Tuh, kebanyakan seperti ini. Kadang responnya pun lama ya ke betinanya itu, tuh nggak kenceng. Kadang seperti ini. Biasanya kalian yang lebih tahu atau lebih paham. Nah, solusinya kalau seperti ini, nah tuh kadang dia nggak giring loh teman-teman, tapi ini masih bagus nih, tuh. Oke. Nah, berbeda dengan ini teman-teman. Ini yang merpati giring-giring kendor ya. Ini juga nih sama nih, giring-giring kendor. Ini belum saya rawat karena saya baru pulang ya dari luar kota. Nah, ini giring kendor teman-teman. Jadi bukan tahap menggiringkan. Nah, sehebat apapun atau sekeras apapun kalian menggiringkan merpati dalam kondisi merpati habisnya giringan, itu percuma teman-teman. Percuma kenapa? Karena nggak bakalan bisa giring. Nah, terus solusinya gimana bang? Merpati saya ini giringnya kendor. Saya itu pengen merpatinya giring keras, bisa nggak? Bisa teman-teman. Tenang, nanti saya akan bagikan. Saya kasih contoh dulu tuh. Malah kesini kan. Ini giringnya udah habis teman-teman. Jadi yang saya amati kebanyakan dari teman-teman ini yang bertanya itu kemungkinannya, karena saya juga nggak tahu persis. Posisi merpatinya sedang habis siklus giring, terus kalian giringkan, itu nggak bakalan giring. Nih kalau kayak gini susah, dimandiin, terus dijemur, masukin kupen, ini segala sesuatu itu nggak akan bisa giring. Nah, terus gimana cara untuk menggiringkannya? Yang pertama, kalian harus melakukan namanya pancing telur atau ganjel telur. Saya kasih contoh yang mana ya yang mau saya ganjel. Ini ya, cuman nanti ke dalam. Jadi gini teman-teman, mana ya, ini aja nih, ini nih, itu pakai telur palsu atau telur mainan. Mana ya, mana ini janda. Tuh ini masih giring teman-teman, cuman udah kendor tuh. Tuh. Nah, kayak gini kan males nih. Tuh. Ini kemarin-kemarinnya itu giringnya udah keras. Nah, setelah itu menurun karena betinanya telat bertelur. Jadi seperti ini. Tuh kan. Ini juga sama nih, tuh. Awal-awal giring keras. Terus di sini habis giring, kita giring kan percuma, jangan. Berbeda ketika kalian memberi jamu hebat secara rutin. Nanti ininya kedongkrak ya teman-teman. Jadi birahinya itu muncul lagi. Jadi biasanya mau kawin. Kalian amati saja, biasanya kedua merpatinya itu nggak mau kawin teman-teman. Nah, yang misalkan ini sudah terjadi seperti ini mau saya tangkap dulu. Aduh. Nah, ini sudah terjadi ya. Bukan. Nah, kalian simpan di sini sore hari ya teman-teman, setelah makan seperti ini nih. Tuh kan, dia makan, terus nanti minum. Pantau saja teman-teman. Pantau itu biasanya tidak kawin. Waduh, berantem sama ayam. Biasanya tidak kawin. Nah, sore hari kalian itu beri yang namanya itu apa ya, telur palsu. Telur palsu itu bisa didapat di mana aja, di toko online banyak teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalian untuk pemberiannya itu banyak yang nggak ngerti juga bang, cara memberikannya gimana.
kalian sediakan telur palsu saja. Nah, telurnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini telurnya nih. Ini banyak di toko online, banyak, teman-teman. Ini banyak ya. Bentuknya seperti ini. Ini yang untuk giring kendor ya, teman-teman. Langkah yang pertama. Nah, itu kan ada nih sarangnya atau tempat untuk bertelur. Nah, kita simpan aja di situ. Waduh. Ya, saya lempar biar kalian itu percaya bahwa itu telur palsu. Ini untuk agar merpatinya itu bisa digiringkan kembali. Nah, biasanya ini terjadi 2 sampai 3 harian merpatinya itu baru mau mengerami telur. Apalagi kalau merpatinya yang masih apa ya, ibaratnya ya, masih belum paham atau masih piyikan, itu nggak mau mengeram. Nggak apa-apa, teman-teman, biarkan telurnya seperti itu selama 3 hari. Nah, kebanyakan dari teman-teman kita itu pancing telur nggak ngerti gimana. Tadi ya udah dijelaskan, itu pancing telur seperti itu, teman-teman. Jadi menyimpan telur di merpati yang giring kendor. Nah, biarkan. Kok kawin ya tuh, biarinlah suruh itu. Tapi itu giringnya udah kendor, teman-teman. Jadi mau nggak mau ya kayak gitu, karena saya tinggal sih. Nanti 3 hari kalau nggak ngeramin telurnya, ganjel telur atau pancing telur, itu caranya seperti tadi. Kalau selama 3 hari terus merpati kalian itu tidak bertelur, tidak mengeraminya atau tidak mengerami telur yang sudah kita siapin. Nah, langkah selanjutnya itu jangan dibiarin saja, teman-teman. Gunakan teknik kedua. Jadi kalian harus pantau setiap hari, biarkan, udah biarin aja telurnya di situ. Setelah sudah 3 hari kalian pantau terus, tetapi merpatinya itu tidak mau mengerami telur palsu atau telur yang kita sediakan ini tidak dierami. Nah, terus kalian pasti bingung. Jangan bingung, kalian harus melakukan namanya pisah jodoh terlebih dahulu. Mana ini burungnya, pada kemana nih? Oh, itu tuh. Jadi yang namanya pisah jodoh itu, teman-teman, tapi lakukan cara yang tadi dulu ya. Ganjel telur. Nah, ini bahkan kalau di bakur-bakurin dengan yang lain pun nggak cemburu, teman-teman tuh. Kan banyak yang nanya, "Bang, merpati saya kok dibakurin sama pejantan lain nggak cemburu, Bang? Nggak ngejar?" Karena habis giringnya, teman-teman tuh. Jadi seperti ini tuh. Takut, Bang, dengan tangan. Ya karena giringnya habis. Oke. Nah, terus selanjutnya kalian pisahkan kedua merpati ini. Jadi ini dipisahin. Kalau saya itu biasanya ini mau ya, teman. Itu juga kayaknya bentar lagi juga ngeramin tuh. Kayak ini juga, ini belum tahu nih karena ini jodoh baru. Belum saya pernah pancing telur. Mungkin sekarang ya. Sambil contohin, ini suruh makan dulu. Kita kembali ke bahasan lagi. Ketika tidak mau mengerami telur ya, atau merpatinya itu tidak mau mengeram telurnya, langkah yang berikutnya itu dengan cara dipisahkan sama selama 3 hari juga. Jadi kan waktunya 1 minggu, teman. 6 hari, terus hari ke-7 itu disatukan kembali. Jadi dipisahkan, jangan saling ketemu atau beda tempat atau beda kandang, teman. Jadi jangan satu kandang seperti itu ya, atau satu kandang seperti ini, jangan. Ketika tidak mau mengerami telur. Nah, ada pertanyaan juga, "Bang, nanti setelah sudah mengerami telur itu gimana, Bang?" Ya biarkan selama 1 minggu, teman-teman. Jadi mengikuti giringan. Jadi seolah-olah merpati kita itu sedang mengerami telur asli. Terus ada yang bertanya lagi, "Bang, merpati saya udah dipancing telur tapi kok nggak nelur-nelur?" Ya memang ada yang nelur, ada yang tidak nelur, teman-teman. Kalau merpatinya subur, biasanya kepancing dengan kita diberi telur palsu, itu akan mengeluarkan telur asli. Cuman ada beberapa merpati yang hanya mau mengeraminya saja, tetapi tidak bertelur. Udah nggak apa-apa, biarin, suruh mengerami selama kalau yang mau ya, mau mengerami selama 1 minggu. Sama aja kayak merpatinya, jadi suruh istirahat. Nah, setelah sudah 1 minggu mengerami telur, nah kita cabut, terus kita baru giringkan. Nah, itu pasti giring keras. Saya sudah pastikan itu merpati kalian bakalan giring keras. Nah, kalau yang nggak mau, caranya sama. Kita pisahkan 3 hari juga.
setelah kepantau 3 hari tidak mau mengerami telur, 3 harinya kita pisahkan, teman-teman. Jadi jangan saling ketemu. Nanti setelah udah hitung kalian dari pertama kalian menyimpan telur itu sampai 3 hari tidak mau mengerami telur, langsung pisahkan kedua merpatinya. Namun sebelum dipisahkan, nah kalian harus melakukan seperti ini. Nah ini anggap ya, ini nih merpati, ini anggap ya, ini merpatinya itu tidak mau mengerami telur udah 3 hari nih, dipantau terus-terusan tapi nggak mau mengerami telur. Yang ini nih, jangan disatukan seperti ini. Itu kalian pisahkan saja, atau kalau bisa sih ganti ya. Kalau betina yang macet itu biasanya merpati yang berkendala itu kendalanya ada di betina, kuncinya itu ada di merpati betina. Biasanya merpati betinanya ini tidak mau bertelur. Nah setelah itu, sebelum dipisahkan nih, merpatinya dimandiin, baik merpati betina dan merpati jantannya nih. Mandinya bebas seperti ini. Yang penting itu bagian dada dan kaki itu harus terkena air. Ini dibasah-basahin aja gitu tuh. Ini kaki-kakinya dibersihin. Udahlah, terserah kalian maunya gimana. Caranya gimana, terserah, pokoknya terserah kalian. Nah jika sudah dilakukan seperti ini, dua-duanya ya teman-teman, ini betina simpan sini. Nah kemudian jantannya juga, jantannya kita mandiin. Ini cara memutus siklus giring, teman-teman. Langkah yang pertama harus dilakukan dulu ya. Lebih bagus itu yaitu pancing telur. Syukur-syukur kalian mau. Kalau mau kalian nggak usah, ibaratnya mau mengerami telur nih, merpatinya mau mengerami telur, jadi kalian nggak usah melakukan seperti ini. Enak, tinggal nunggu aja, nanti suruh mengerami selama 1 minggu, terus udah. Nah kebetulan ini merpatinya lapisan lilinnya sangat bagus, jadi susah basah teman-teman tuh. 1, 2. Nah setelah seperti ini ilustrasi ya, saya ilustrasikan seperti ini, set. Nah ini kan tidak saling melihat teman-teman. Jantan saya simpan di sini, di tempat yang lain, betinanya di tempat yang lain. Pisahkan selama 3 hari berarti. Jadi total keseluruhan itu 6 hari. Nah 7 hari atau di hari Minggu itu nanti disatukan kembali. Atau kalian kalau harinya salah dalam melakukan pancing telur, ya kalian boleh mengikuti giringan. Jadi dilebihin juga, atau kelebihan hari juga nggak apa-apa. Justru semakin lama dipisahkan itu semakin baik teman-teman, atau semakin bagus. Nah dalam pemisahan seperti ini, kalian yang betinanya ini sering-sering dimandiin ya teman-teman. Jadi betinanya sering-sering dimandiin, jantannya juga sering-sering dimandiin, namun jangan saling ketemu. Nanti malam Minggu itu boleh diketemukan. Nah biasanya bekur-bekur, nah terjadi kawin. Nah hari Minggunya itu kalian mandikan, terus kalian baru giringkan. Itu pasti giring keras.